para santrinya Pak Ustadz Zainuddin ya, yang mengaji di Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariyah. Untuk dapur santri yang selama ini digunakan ya seperti ini kondisinya sahabat. Dilanjut aja ya Pak Ustadz, lagi ngajar ya. Ya, saya tunggu di sini ya. Jadi ini sekarang mah di sini kobong santri wanitanya. Ya, itu ada 3 pintu. Jadi rencananya Pak Ustadz Zainuddin katanya memang ingin memperbaiki ini juga dapur. Ya mungkin kita pengen dibikin dapur umum gitu ya, di lebih lebar, terus pengennya sih setengah badan gitu. Untuk makan-makannya para santri itu kan perlu ya Pak Ustadz ya. Uang makan yang masuk kita dibelanjakan, dibikin dagangan. Ada sebagiannya yang yatama atau anak-anak yatim. Sosis, jualan bakso goreng gitu. Kira-kira kalau untuk biayanya berapa ini Pak Ustadz? Kalau misalkan ada, insya Allah Ya. diproses gitu, walaupun tidak sampai beres gitu. Ya, silahkan ini Pak Ustadz terima dulu ya uang infaknya 3 juta. Khususon ila ruhi al-madhkur fi hadal. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali bersama saya. Inilah dia sahabat Ubay Pelosok. Doa terbaik tentunya untuk semua sahabat-sahabat di sana. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan rezekinya dan bahagia selalu bersama keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan sore hari ini, sahabat, alhamdulillah saya berada di Kampung Cibarani, Pedesaan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Dan adapun tujuannya ini saya mau ke Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariyah, yang kebetulan sore hari ini saya dapat titipan amanah kembali. Ini berupa uang infak sebesar 3 juta ya dari hamba Allah warga Johor, Malaysia. Dan titipan uang infak ini dikhususkan katanya untuk kedua ibu bapaknya yang sudah wafat atau sudah meninggal dunia, yaitu almarhum Ismail bin Daud dan almarhumah Kaltum binti Tahir. Nah, titipan uang 3 juta ini katanya untuk membantu memperbaiki dapur santri ya, yang kemarin itu sempat kita sama-sama lihat dapur santri di Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariyah ini memang kondisinya sudah banyak yang rapuh gitu ya untuk bangunannya. Dan kebetulan bangunan untuk dapur santrinya juga ini terbuat dari bambu yang bahan-bahannya memang tidak tahan lama gitu ya. Oke, jadi sore hari ini alhamdulillah ini saya sudah berada di lokasi Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariyah, dan saya belum lama juga kemarin sempat kesini juga. Kebetulan kemarin juga ada titipan rezeki itu dari saudara kita ya, hamba Allah juga, sebesar 1 juta rupiah sudah saya serahkan kepada Pak Ustadz Zainuddin. Sekalian saya juga mau perkenalkan kembali ini untuk bangunan-bangunan yang tersedia di Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariyah. Yang pertama saya mau ke kobong santriwati atau santri wanita. Ya, ini kobongnya santri wanita. Di sini sebanyak ada 3 kamar ya, 3 pintu. Ini juga santrinya saya rasa sebagiannya ada yang di dalam, sebagiannya lagi ada yang lagi belajar gitu. Tuh sandal-sandalnya ya. Ya, alhamdulillah ini juga untuk bangunan, fasilitas bangunan baik kobong maupun majelis di sini sebagiannya ini juga berkat dari bantuan hamba-hamba Allah saudara kita, baik dari warga Malaysia, Singapura maupun Indonesia. Nah, jadi saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih juga ini kepada semua para donatur yang sudah ikut serta membantu untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di Pondok Pesantren Al Munawar atau Hariyah, pimpinan Pak Ustadz Zainuddin. Nah, kalau ini juga sebetulnya di sebelah sini ini juga kobong majelis juga ya, majelis untuk belajar para santri laki-laki. Nah, kalau di sebelah sana digunakan untuk
tempat tinggalnya Pak Ustadz Zainuddin bersama dengan keluarga di sini ya, anak istrinya. Nah kemarin mah ini juga sahabat, istrinya Pak Ustadz ya, uminya sudah melahirkan, alhamdulillah bayinya sehat. Untuk uminya, istrinya Pak Ustadz juga alhamdulillah sehat. Nah ini untuk bangunan MCK-nya. MCK di sini juga sudah alhamdulillah sudah tersedia, dan ini sudah digunakan sudah cukup lama juga. Ya. Wah, di sini juga menggunakan mesin cuci ya. Tuh alhamdulillah. Nah, kalau yang ini adalah kobong santri laki-laki ya. Tempat menginap atau tempat tidurnya para santri laki-laki. Nah, dulu waktu pertama saya berkunjung ke sini, awal-awal sekali sahabat, baru bangunan ini saja nih. Ya, 3 ruangan, 3 kamar, kobong santri laki-laki. Sedangkan yang wanitanya itu masih tinggalnya di tempat orang tuanya Pak Ustadz Zainuddin gitu ya. Jadi di ruangan rumahnya orang tuanya Pak Ustadz Zainuddin, di situ sebelahnya dibuat majelis sekaligus juga kobong santri wanita. Nah tapi alhamdulillah untuk saat ini mah ini juga berkat bantuan dari para donatur hamba-hamba Allah, sehingga untuk kobong para santri wanita sekarang sudah misah gitu ya. Nah tadi awal tadi kita udah kunjungi itu yang ada 3 pintu 3 kamar ya. Oke, sekarang saya akan menuju ke dapur santri yang ada di sini. Ya, ini adanya posisinya di belakang kobong santri laki-laki. Ya, inilah yang kemarin dibicarakan, dan ini juga sempat dibahas juga ini sama Pak Ustadznya. Untuk dapur santri yang selama ini digunakan ya seperti ini kondisinya sahabat ya. Nah ini. Jadi kalau untuk santri masak-masaknya ini masih di luar ya. Untuk peralatan perabot-perabotnya juga digantungkannya di luar gitu ya. Nah seperti saya katakan tadi, ini sahabat memang untuk bahan-bahan dapurnya, bangunan dapurnya ini terbuat dari bambu yang memang tidak tahan lama ya. Ini pun kondisinya sudah rapuh. Ya, ini insya Allah nanti perlu diperbaiki juga. Dan kemarin juga santri wanitanya juga memang benar-benar mengharapkan sekali kalau untuk dapur ini bisa diperbaiki gitu ya, supaya kondisinya tidak seperti ini gitu ya. Seenggaknya ini nanti dipakai ada pondasinya menggunakan semen atau batu bata ya. Gitu. Jadi tidak menggunakan bahan bambu lagi. Ya, dari sini kita akan langsung kunjungi Pak Ustadz Zainuddin ya. Mungkin ini lagi, biasanya kalau untuk jam-jam sore seperti ini Pak Ustadznya lagi mengajar gitu ya. Assalamualaikum. Ya, dilanjut aja ya Pak Ustadz, lagi ngajar ya. Ya, saya tunggu di sini ya. Ini putrinya Pak Ustadz ini ya. Neng siapa namanya? Siapa? Kesia, panggilannya Kesia ya. Tete Ica. Oh, Tete Ica. Ini putrinya Pak Ustadz. Tuh, jadi Pak Ustadznya sahabat sore ini lagi ngajar dulu ya. Ini tanggung katanya sebentar lagi. Ya, ini yang saya bicarakan tadi sahabat. Kalau ini sebetulnya nyatunya ini dari sama rumahnya orang tua Pak Ustadz Zainuddin. Dulu waktu awal-awal saya berkunjung ke sini, ini dijadikan majelis juga kobong santri wanita di sini ya. Nah dulu mah emang belum ada tempat khusus untuk santri wanitanya. Jadi di sini, di sini sebelah sini ini kobong santri wanita, dan di sananya majelis.
Nah kalau sekarang mah alhamdulillah untuk santri wanita sudah ada kobong ya, yang terpisah gitu ya, udah dikhususkan. Nah di situ ya. Nah ini, jadi ini sekarang mah di sini kobong santri wanitanya, ya itu ada 3 pintu, alhamdulillah. Ya ini berkat dari sebagiannya dari bantuan saudara-saudara kita, para donatur hamba-hamba Allah juga. Punten ya Pak Ustadz ngeganggu ya. Iya. Nah ini kebetulan saya datang lagi Pak Ustadz ke sini ya. Ini ada perlu juga ada sesuatu yang mau disampaikan lagi nih ke Pak Ustadz Zainuddin ya. Boleh kita ke atas ya duduknya ya. Tapi ini udah beres. Ini kan tadi cuma sorogannya sama saya. Pas ngajarnya ke pelajarannya nanti sama Terepa. Gitu. Oh sama Terepa. Saya tinggal jam 5 sama yang gedenya. Gitu. Oh gitu. Ya udah berarti kita bisa ngobrol dulu sebentar ya. Nah, mari Pak Ustadz. Ya. Punten ini sekalian dipakai ya. Ini anak-anak habis gotong royong tadi nih. Oh gotong Ini royong ya? bawa atap tadi ini. Oh jadi ini atap rencananya buat ngatepin yang mana Pak Ustadz? Ini mah di belakang pengen itu di kebun itu pengen punya tempat neduh gitu. Oh sasaungan. Ya sasaungan. Oh gitu. iya. Ini di kebun yang ditanam ya, pisang. yang ditanam pisang itu. Oh gitu. Jadi ini atapnya ya? Ya ini tadi baru diambilin. Iya. Di sini mah sering sekali gotong royong berarti tiap harinya ya? Ya kalau ada kegiatan gotong royong gitu. Royong. Ya, sebelum waktu ngaji gitu. Iya. Ya, karena habis duhur ke waktu asar itu ke pengajian asar nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan ya? Kita habis asar. Iya. Yaudah kita ke sana Pak Ustadz. Ya boleh. Nah ini Pak Ustadz kemarin kan sempat kita bicarakan juga, saya ngobrol juga sama santri wanita nih. Ya. Katanya ingin dapur ini diperbaiki gitu Pak Ustadz ya. Dari santri Pak Ustadz juga kemarin sempat bilang juga mereka pengen sekali kalau dapur ini kondisinya tidak seperti ini lagi, pengen diperbaiki gitu ya. Iya, gitu. Nah, karena ini kan bahan-bahannya dari bambu gitu ya. Nah, jadi kalau rencananya Pak Ustadz Zainuddin sendiri ini untuk dapur santri ya. Ini nanti kalau misalkan ada biaya mau di semacam apa kan ini rencananya ke depannya Pak Ustadz? Ya mungkin kita pengen dibikin dapur umum gitu ya, di lebih lebar, terus pengennya sih setengah badan gitu. Oh pengennya setengah badan. Pengennya setengah badan gitu, jadi nggak full tembok sih rencananya ya. Inginnya jadi kita setengah badan biar tidak terlalu ngap gitu. Iya. Jadi ini rencananya mau agak dilebarkan gitu agak ya? dilebarkan, dipanjangkan mungkin ke sini gitu ya. Jadi di tembok setengah badan gitu rencananya. Rencananya ya. Iya. Ya. Ya di samping itu juga kemarin Pak Ustadz bilang juga untuk masalah kesejahteraan di sini, karena memang untuk yang belajar mengaji di sini, yang mondok di sini kan semuanya nggak semuanya itu iuran ya Pak Ustadz ya, dikarenakan memang keadaan dari mereka itu satu, ada juga sebagiannya yang yatama ya, anak-anak yatim, terus juga sebagiannya juga ada dari keluarga yang kurang mampu juga ya, sehingga Pak Ustadz Zainuddin juga nggak tega juga untuk memungut biaya iurannya kan. Nah makanya untuk sementara itu untuk masalah kebutuhan sehari-hari, untuk makannya para santri itu kan perlu ya Pak Ustadz ya. Perlu ya. Perlu sekali gitu. Makanya Pak Ustadz ini mungkin berusaha sebisanya ya Pak Ustadz ya. Iya gitu. Biasanya Pak Ustadz untuk mencukupinya itu gimana itu Pak Ustadz? Ya untuk sementara ini kita sama Umi gitu. Jadi uang makan yang masuk kita dibelanjakan, dibikin dagangan. Ya kadang dibikin kayak dagangan apa aja, es gitu. Terus misalkan sosis, jualan bakso goreng gitu, dibikin dijualan dulu gitu. Jadi kan agak lumayan gitu, agak ada pemasukan gitu. Ya kadang jualannya habis, ya misalkan ya uangnya habis itu yang karena modalnya itu kan dari uang makan gitu ya. Jadi
tetap kayak gitu aja gitu. Habis uang makan kita ya. Muter-muter di situ Iya, aja ya. muter-muter di situ aja gitu ya. Iya, sahabat, ini juga kata Pak Ustadz salah satu yang menjadi kebutuhan di sini yaitu adalah kebutuhan untuk sehari-harinya para santri ya. Ya seperti yang dijelaskan tadi, kalau yang belajar mengaji, yang mondok di sini, yang pesantren di sini juga nggak semuanya itu mampu gitu. Ada sebagiannya yang yatama atau anak-anak yatim, terus juga ada dari keluarga yang tidak mampu. Makanya Pak Ustadz Zainuddin ini untuk masalah iurannya memang tidak diharuskan harus bayar gitu ya, nggak tega juga gitu. Ya mungkin ada juga sebagiannya ya Pak Ustadz ya. Iya, ada juga ya, alhamdulillah gitu. Tapi nggak semuanya gitu ya. Ya terus juga ini sahabat, jadi rencananya Pak Ustadz Zainuddin katanya memang ingin memperbaiki ini juga dapur ya untuk santri. Tapi kata Pak Ustadz nanti kalau ada biayanya ini tidak disemuakan, dipermanenkan ya Pak Ustadz ya. Iya, Cuma setengah badan saja gitu. Nanti ke atasnya pakai apa berarti Pak Ustadz? ya tetap ke atasnya mungkin asbes kita. Oh asbes. Iya, ke atasnya pakai Ini dindingnya. dindingnya ya sebagian pakai asbes gitu ya, sebagian pakai kayak semacam jaring-jaring kawat gitu. Oh jaring-jaring kawat, Iya. kawat ram. Iya mungkin kayak gitu ya. Kawat ram itu ya. Ya. Dua kemungkinan sih, antara misalkan tetap sampai ke atas tapi hanya sebagian gitu, jadi banyak ruang yang dibolongkan gitu, diganti dengan kawat itu. Oh gitu. Jadi ya. tidak pakai GRC lagi gitu. Iya. Iya. Nah ini perkiraan Pak Ustadz nih untuk memperbaiki dapur santri, karena saya juga kasihan juga nggak tega kemarin ya lihat santrinya masak di luar, terus juga masaknya juga lagi masak daun singkong ya. Nah, mereka bilang katanya pengen sekali ini diperbaiki dapurnya. Jadi ini kata Pak Ustadz Zainuddin sahabat, nanti diperbaiki, cuma ini setengah badan saja, untuk ke atasnya pakai GRC ya Pak Ustadz ya. Ya kalau misalkan tidak memungkinkan untuk ke atas kan gitu ya, pakai GRC gitu. Iya. Nah perkiraan Pak Ustadz kira-kira kalau untuk biayanya berapa ini Pak Ustadz? Waduh, nggak bisa ngira-ngira juga ya Bisa gitu ya. ditebak ya. Ya nggak bisa ditebak juga Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ada nih berapapun mungkin ditempelin aja langsung Pak Iya, Ustadz, paling ya. kita seperti itu caranya, ya secukupnya gitu. Misalkan Secukupnya sampai aja. mana, misalkan dibangunkannya gitu, walaupun belum beres misalkan ya. Kalau misalkan ada, insya Allah Ya. diproses gitu, walaupun tidak sampai beres gitu. Oke. Ya terus Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz ini tumben ngajarnya di tempat rumahnya orang tua Pak Ustadz. Biasanya mau kan di majelis yang di sana itu Pak Ustadz. Oh Kenapa? iya, ya kebetulan anak-anaknya tadi hujan, ya jadi pas sholat berjamaah mereka mau ke atas, kebetulan gerimis tadi. Kata saya ya udah kita di sini aja gitu, takutnya licin gitu, takut hujan, takut licin anak-anak, makanya udah di majelis bawah aja kata saya gitu, bawah, di ya. majelis perempuan. Gitu. Iya. Tapi itu juga majelis yang di atas itu sering dipakai juga tapi ya. Ya ini setelah ini yang gede gitu. Oh yang gede Ya, di situ. yang gede Berarti di ini situ. mah yang kecil-kecil dulu. Yang kecil sampai jam 4:30, kalau nggak jam 5 gitu, nanti disusul sama yang gede gitu. Ya Pak Ustadz, jadi kunjungan saya pada sore hari ini memang kita belum terlalu lama ya. Kemarin saya sempat kesini juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Dan alhamdulillah kemarin juga Pak Ustadz kan dapat titipan rezeki uang sebesar 1 juta kalau nggak salah ya. Iya gitu. Pak Ustadz masih ingat nggak dari siapa itu? Alhamdulillah gitu, masih ingat gitu. Dari yang dikhususkan untuk anaknya ya, Abdul Muhaimin Betul gitu. sekali gitu. ya. Dari Pak Abdul Razak ya. Pak Abdul Razak Nasarudin ya. Tapi beliau mengkhususkan untuk almarhum putranya yang sudah wafat ya, yaitu Abdul Muhaimin. Dan untuk sore hari ini kebetulan alhamdulillah ini Pak Ustadz, karena beliau juga kemarin sempat melihat videonya kita waktu saya nyerahkan titipan 1 juta, itu kan sempat kita ngobrol juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Mengobrolkan masalah kesejahteraan di sini, untuk makan minumnya, terus juga untuk dapurnya juga. Nah ini kebetulan beliau juga katanya ingin membantu memperbaiki ini Pak Ustadz dapur gitu ya. Nah, ingin membantu memperbaiki dapur santri supaya keadaannya tidak seperti ini lagi kondisinya gitu ya, agak rapi sedikit gitu.
Pak Ustadz ya. Nah ini beliau menitipkan uang infak Pak Ustadz ya sebesar 3 juta rupiah ya. Silahkan ini Pak Ustadz terima dulu ya uang infaknya 3 juta. Dan itu yang menitipkannya Pak Ustadz dari hamba Allah warga Johor Malaysia. Beliau juga mengatasnamakan untuk kedua orang tuanya yang sudah wafat juga, yaitu almarhum Ismail bin Daud dan almarhumah Kaltum binti Tahir ya. Itu dari hamba Allah warga Johor Malaysia. Pak Ustadz katanya beliau pengen minta didoakan khusus, kalau bisa mah katanya pengen minta ini ada tahlil Yasin gitu. Insya Allah. Bisa ya Pak Ustadz ya. Insya Allah ya. Nah, Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk Pak Ismail ya. Ini dari hamba Allah. Dari hamba Allah gitu ya, yang dikhususkan gitu ya, infaknya dikhususkan untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada, yaitu untuk almarhum Ismail dan bin Daud, almarhum Ismail bin Daud dan almarhumah Kaltum binti Tahir dan almarhumah Kaltum binti Tahir gitu ya. Allahumma balig hadza shadaqah khususon ila ruhi al-madhkur fi hadal maqam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang tadi dipesankan insya Allah gitu ya. Saya nanti setelah sholat maghrib biasanya ya, setelah sholat maghrib, kalau tidak setelah insya Allah setelah sholat subuh kita akan doakan bersama gitu ya. Dikhususkan untuk kedua orang tua ya dari hamba Allah ini. Nah, paling saya minta nama lebih lengkapnya lagi nanti dari Kang Ubay gitu. Jadi biar dicatat, saya dikasih tahukan ke anak-anak gitu, biar bukan hanya 1 kali 2 kali insya Allah gitu ya. Kami mendoakan para donatur dan juga hamba-hamba Allah yang ikut membantu untuk membangun sarana dan prasarana Pondok Pesantren Al Munawwar atau Hariyah ini gitu ya. Terkhusus yang hari ini yang menginfakkan, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhususkan untuk kedua orang tuanya, mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi nanti rencana tahlil sama yasinnya kata Pak Ustadz nanti setelah apa? Insya Allah setelah maghrib. Setelah maghrib atau setelah subuh ya Pak Ustadz? Ya, biasanya kita agendanya gitu ya, setelah maghrib gitu, beres berjamaah langsung. Ya, berarti nanti ini namanya karena emang agak panjang ya Pak Ustadz ya. Nanti saya kasih ke Ustadz ini catatan nama-namanya. Saya minta catatannya dari Kang Ubay gitu biar lebih jelas gitu ya. Oke, gitu, namanya ya Pak Ustadz. Ya udah Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah ini tugas saya sudah selesai ya, mengantarkan titipan uang infak sebesar 3 juta rupiah dari hamba Allah warga Johor Malaysia yang mengatasnamakan kedua orang tuanya yang sudah wafat. Saya ulang lagi ya Pak Ustadz ya. Yaitu almarhum Ismail bin Daud dan almarhumah Kaltum binti Tahir ya. Ya udah kalau gitu mah, karena ini tugasnya udah selesai, saya juga mau pamit aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Nah, jangan lupa nanti sampaikan salam saya juga buat istrinya Pak Ustadz, Umi ya. Insya Allah. Dan juga ibunya Pak Ustadz juga ya, orang tuanya. Ya. Mari Pak Ustadz, sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya kita khususkan untuk almarhum Bapak Ismail bin Daud dan almarhumah Ibu Kaltum binti Tahir. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Arwahnya ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa likulli niyatin sholihah wa barakati ala hadil jamaah barakatil Quran. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil